saya di my channel Rosalina Official. Dan sekarang kita mau ngomongin mengenai vaksin. Bersama saya Dr. Daniel Tanoko. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Rosa. Ya, dan ini kan lagi rame vaksin nih, Dok ya. Yeah. Vaksin, dan orang-orang itu masih kayak saya sendiri, aduh, aku divaksin nggak ya? Yeah. Kadang rasa takut nih, Dok. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak, Dok? Vaksin itu seberapa penting? Ya, vaksin sebetulnya itu kan langkah untuk mengatasi pandemi saat ini. Pentingnya vaksin itu sebetulnya untuk membentuk kekebalan dalam tubuh kita. Jadi apabila kita sudah mendapatkan vaksin, diharapkan tubuh kita itu kebal. Jadi untuk kemungkinan terkena terkena COVID itu kemungkinannya lebih kecil. Dan misalkan sampai terkena pun keluhannya yang ditimbulkan juga akan lebih kecil daripada kita tidak divaksin gitu. Sebetulnya seperti itu. Dan pengertian vaksin sendiri itu kan sebetulnya hanya memasukkan virus yang dimatikan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu membentuk kekebalan yang disebut dengan antibodi itu gitu. Nah, ini kan yang kemarin sudah dilaksanakan vaksin pertama oleh Presiden Jokowi ya, Dok ya. Yeah. Dan diikuti oleh influence yang lain seperti Raffi Ahmad dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada timbul sedikit kepercayaan gitu. Wah, berarti nggak apa-apa gitu ya. Nah, sebenarnya vaksin itu sendiri itu isinya apa? Vaksin untuk COVID-19 ini, Dok? Ya, kalau vaksin itu isinya tiap merek itu berbeda. Kalau Indonesia kan kalau di Indonesia pakainya Sinovac. Sinovac itu vaksinnya berisi virus yang telah dimatikan. Itu menggunakan metode yang lama seperti vaksin-vaksin yang lainnya, kayak vaksin untuk TBC itu BCG itu bakteri yang dimatikan. Ini virus yang dimatikan, sama saja sebetulnya. Itu tingkat keamanannya lebih tinggi. Jadi virus yang setelah dimatikan dimasukkan ke dalam tubuh kita, diharapkan tubuh kita mengenal virus tersebut untuk membentuk antibodi. Antibodi itu ibaratnya seperti tentara lah, senjata kita untuk melawan zat asing yang masuk. Nah, kalau sudah terbentuk antibodi yang mengenali virus corona itu, apabila kita terserang virus corona, maka antibodi itu yang akan melawan sehingga tubuh kita lebih kebal, seperti itu, Mbak. Oke. Dan kalau Sinovac ini kan ada di beberapa negara juga. Mungkin ada kayak merek-merek lain. Kenapa sih nggak pakai merek yang lain aja, harus Sinovac gitu? Oh iya. Karena Sinovac ini lebih cocok di negara kita yang tropis. Alasannya yang utama adalah untuk penyimpanannya. Sinovac itu disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Dimana itu kan di kulkas-kulkas biasa pun bisa disimpan. Itu sangat efektif sekali. Yang kedua, faktor terjadinya KIPI itu kejadian pasca vaksin itu lebih kecil efek sampingnya dibandingkan merek yang lain. Contohnya apa kalau merek lain itu? Merek lain ini kan yang sedang diributkan di negara kita kan adalah Pfizer dari Jerman. Nah, kenapa kok tidak menggunakan itu? Ya karena penyimpanannya di bawah minus 70 derajat Celcius. Itu sangat menyulitkan, apalagi di negara kita yang tropis seperti ini untuk menyimpan vaksin seperti itu. Semua ada kelebihan dan kekurangannya, Mbak Rosa. Gitu. Kalau Sinovac itu dalam yang saya ketahui untuk mendapatkan kekebalan selama 5 bulan. Dan berarti setelah itu nanti vaksin lagi tuh sebaiknya gimana? Iya diulang. Dan dilaksanakan di umur 18 sampai 58 tahun. Gitu. Kenapa? Karena memang dalam Sinovac sendiri sedang dilakukan penelitian yang dilakukan dari pabriknya sana itu baru kisaran 18 sampai 58 tahun. Itu saat ini. Kita nggak tahu ke depannya nanti akan diperlebar lagi atau tidak untuk jangka umurnya gitu. Dan ini kan di Indonesia katanya wajib ya, Dok. Tapi kan ada juga yang bilang ini adalah boleh menolak gitu loh. Terus gimana, Dok, kira-kira? Ya itu hal yang wajar ya. Ini kan merupakan hal yang baru. Hal baru itu pasti ada pro dan kontra itu. Ya kalau saya pribadi ya saya sarankan ya sebaiknya kita, apalagi saya sebagai tenaga kesehatan ya saya harus menerima vaksin ini karena ini merupakan ya ikhtiar kita lah, langkah kita untuk mengakhiri pandemi ini, begitu, Mbak. Tapi nggak takut, Dok? Nggak. Yakin ya? Yakin, saya yakin.
Karena tidak mungkin dong negara kita mendatangkan vaksin malah apa? Hanya untuk membuat rakyatnya sengsara, kan nggak mungkin, Mbak. Pasti itu sudah melakukan ada penelitian-penelitiannya pasti. Oke. Katanya nih dok, ini belum diuji coba ketiga apa gimana itu dok, yang bikin masyarakat Indonesia masih pro kontra juga untuk mau disuntik vaksin itu. Ada masih ada satu apa ya, kayak uji coba lagi gitu. Uji coba ya, memang tahap sampai tahap ketiga. Seperti itu. Tapi kan kita seperti ini kan tujuan dari vaksin ini kan memang untuk mengakhiri pandemi ini. Tahap klinisnya itu setelah dilakukan beberapa vaksin di negara-negara lain itu, untuk Sinovac itu efek sampingnya memang sangat kecil sekali gitu loh. Jadi kita tidak perlu takut harus sampai tahap ketiga atau tidak begitu, Mbak. Itu yang ditakutkan mungkin ya sama teman-teman mungkin juga. Justru, takut nanti ada efek sampingnya gitu. Justru kalau untuk efek samping dari Sinovac dengan Pfizer itu yang dipermasalahkan oleh banyak orang di sekitar kita, itu efek samping Pfizer-nya itu jauh lebih tinggi. Seperti apa itu? Untuk terjadinya kipi itu kejadian pasca imunisasi. Itu kan bisa terjadi kejang, demam, menggigil seperti itu. Kalau untuk efek samping yang ringan itu kan biasanya kalau kita vaksin itu ya paling hanya luka atau memar di daerah suntikan, atau yang paling terjadi seperti flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu kayak kita pilek, batuk, demam itu loh. Seperti berarti itu ringan-ringan aja. Nggak apa-apa ya dok ya, biasa ya? Tidak masalah menurut saya begitu. Oke, jadi ini buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk divaksin, mungkin sekarang sudah bisa ada pencerahan sedikit gitu ya dok. Apalagi kemarin juga Presiden Jokowi sudah divaksin dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, aman-aman aja. Mudah-mudahan juga nantinya kedepannya seperti itu. Nah dok, untuk berarti dalam waktu ini hanya tenaga kesehatan aja yang kita divaksin gitu ya? Yang divaksin, yang diutamakan memang untuk saat ini dari tenaga medis dulu. Ya, itu untuk sekarang kan karena saya tinggal di Jawa Tengah, yang diutamakan kan baru Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang sama Solo dulu. Mulai hari ini saya dengar dari Semarang sudah mulai dilakukan vaksin. Kalau di kita sendiri di Banyumas belum ada jadwalnya yang keluar kapan gitu, belum tahu. Tapi sudah dapat itu kayak undangan gitu belum dok? Kalau undangan itu kan kita bisa mengecek sendiri ya sebetulnya di Peduli Vaksin itu. Di web memang kita bisa memeriksa di Peduli Vaksin, kemudian kita masukkan nomor KTP, kita bisa mengecek bisa dilihat ya, bisa terdaftar atau tidak terdaftar. Gitu ya. Cuman memang saat ini ya memang baru tenaga medis dulu. Mungkin kalau untuk awam belum. Jadi teman-teman untuk ini ya vaksin ini ada pengecualian kan nggak untuk kayak misalnya penderita apa gitu? Vaksin memang tidak semua kita diberikan pada semua yang bisa menerima vaksin, tidak. Ada kontraindikasinya. Yang tidak diberikan itu yang pertama memang pada wanita hamil. Kemudian ada gangguan autoimun seperti lupus, penyakit autoimun lah. Terus penyakit hipertensi, ginjal, diabetes mellitus seperti. Kemudian pada saat kondisi sedang sakit, misalkan batuk, pilek, panas gitu. Terus pada pasien-pasien dengan HIV itu bisa diberikan dan bisa diberikan dengan syarat tertentu. Misalnya CD4-nya kurang dari lebih dari 200 itu baru bisa. Berarti memang sebelumnya harus dilakukan pengecekan kesehatan dulu ya dok. Nah, yang HIV ini dok kan berarti harus ada tes HIV itu seperti apa? Ya, jadi kalau orang yang sudah terdiagnosa HIV itu memang dicek dulu kadar CD4-nya gitu. Itu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya kita konsulkan ke penyakit dalam dulu gitu. Berarti untuk anak-anak belum ya? Anak-anak belum untuk saat ini. Ya. Nah itu dia teman-teman untuk penjelasan mengenai vaksin, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya dok. Mudah-mudahan vaksin ini juga benar-benar ampuh. Dan tadi dibilang 5 bulan harus vaksin lagi. Sampai berapa kali sih? Nah ini karena vaksin ini kan masih baru ya. Memang dari literatur dikatakan bahwa kekebalan kita itu setelah vaksin kemungkinan baru 5 hari.
Dan orang-orang orang yang sudah terkena corona dia akan memiliki kekebalan tubuh juga, tapi itu dalam jangka waktu juga sekitar 3 bulan biasanya, 3 sampai 5 bulan lah. Nah kuatnya itu di 3 bulan, setelah itu ya secara teori kekebalannya akan menghilang. Makanya ada di literatur dikatakan bahwa vaksin tidak diberikan pada orang yang terpapar yang sudah pernah dinyatakan positif corona dan dinyatakan sembuh, dia tidak diberikan vaksin. Nah, yang jadi masalah kadang diributkan juga oleh orang-orang. Saya tidak tahu sudah terkena positif atau belum. Ya. Nah, apakah semua kalau mau diberikan vaksin harus dicek dulu semuanya di PCR? Waktu itu sudah kita bahas bahwa itu tidak perlu, karena sebetulnya orang yang sudah terkena corona pun kalau diberi vaksin itu ada yang mengatakan tidak masalah, karena kekebalan yang diterima dia itu tidak seumur hidup, dia hanya berlaku sebentar seperti itu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Berarti semua yang mau divaksin itu harus dites dulu nggak dok? Dites rapid antigen itu nggak? Nggak perlu, yang penting kondisinya fit, bagus, tidak ada kontraindikasi penyakit-penyakit lain, tidak masalah. Dan tidak habis minum obat mungkin atau bebas? Ya sebaiknya tidak. Kalau minum obat kan berarti dia sakit, ya jangan dulu. Vitamin gitu nggak? Kalau minum vitamin nggak apa-apa. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan dok buat teman-teman yang ada di rumah mungkin terkait masih takut ini untuk vaksin seperti itu dok? Ya, kalau untuk teman-teman yang di rumah, mari kita dukung program pemerintah ini dengan melakukan vaksin untuk menghentikan pandemi corona ini seperti ini. Tetap jaga kesehatan, yang utamakan pola hidup sehat, protokol kesehatan. Juga selain itu secara psikis itu sangat mendukung. Jadi kita sendiri tidak boleh ada rasa takut. Kita harus selalu bergembira, senang, karena kalau kita merasa takut, was-was, khawatir, imun kita juga akan turun. Betul sekali. Yang penting makan enak ya dok ya? Ya makan bergizi kalau saya lebih cocoknya. Kalau makan enak tapi nggak bergizi. Bukan gitu, makan enak nanti ternyata berlemak, kambing itu ya malah jadi pusing gitu. Nanti saya. Gitu. Oke, thank you banget nih dok waktunya udah Sama-sama, hadir di channel saya di Ngobras, ngobrol bareng santai bersama saya Rosalina. Ketemu lagi dalam kesempatan, kita ketemu di topik yang berbeda. Terima kasih Dokter Dani. Sama-sama Mbak Rosa, selamat siang Mbak.